Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali di kebaktian online. Jumat Agung, Abang. Oh, iya. Jumat Agung. Ya walaupun rada-rada ini ya sedih ya. perasaan ini ya, karena memperingati peringatan kematian Tuhan Yesus ya. Walaupun ini hari Jumat, tapi kita tetap beribadah. Semangat ya, hari Jumat untuk ini ya. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi biar lebih ini panas dulu ya Bang ya. Iya. Sebelum kita memulai masuk Seperti biasa ya. Kita bernyanyi dulu yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri semua. Nah, berdiri, ayo yang semangat kita bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian. Boleh tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, Raja, segala Tuhan, Tuhan, Namanya Yesus. Siapa? Yesus, Siapa? Yesus, Yesus, oh Dia Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, udah panas ya. Iya. Udah semangat. Kita akan memulai ibadah, sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pagi hari ini di mana Tuhan senantiasa memberi berkat-Mu kepada kami yang menyertai hidup kami hingga kami boleh pada hari ini Tuhan beribadah kami dalam memperingati hari kematian-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam setiap permulaan hingga berakhirnya ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam anak-anak. Shalom Amang. Kita akan memulai ibadah kebaktian kita pada hari ini untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, dibuka buku Kidung Jemaatnya ya, atau nyanyian HKBP. Nomor 449, sambil bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri semua ya. Yesus, aku berteduh di dekat salib-Mu.
berlindung, kasihani hamba-Mu di malam diriku. Salibmu, ku puja selalu hingga tiba ajalku. Anak-anak semua dalam posisi berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Hukum Taurat Allah bagi kita pada kebaktian kita pada hari ini terambil dari Tita pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain Kecuali aku. kecuali aku. Marilah kita berdoa untuk sama-sama mengucapkannya. Kita minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kembali buka buku nyanyiannya nomor 86, Kayu Salib yang Kudus. Sambil bangkit berdiri ya. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Anak-anak, kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Epistel bagi kita pada bulan ini, bulan April, terambil dari Lukas 12 ayat 8. Ya, ayat bulanan kita di bulan April ini terambil dari Lukas 12 ayat 8. Demikian dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kembali kita bernyanyi nomor 184 Kidung Jemaat sambil kita bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku
terhapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak semua dalam posisi berdiri ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang kita dengarkan warta ya. Kalau minggu lalu, hari minggu kemarin sudah diumumkan bahwa kita akan memperingati Jumat Agung, hari Jumat. Ini kan hari Jumat. Biasanya kan kita hari Minggu, tapi ini hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Setelah itu nanti hari Minggu besok kita akan Paskah 3 hari ya, untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu sudah diumumkan bahwa akan ada lomba. Lombanya apa? Lombanya apa? Menghias telur. Nah, gimana? Sudah latihan semua kan? Atau sudah ada yang malah buat videonya dan kirim? Ya. Nah, kalau yang sudah bagus, tapi kalau yang masih belum, tetap semangat karena lomba itu masih akan berlangsung sampai tanggal 4 ya, hari Minggu besok baru itu. Lombanya apa? Lomba menghias telur. Telurnya berapa? Minimal 2. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, terserah. Sebagus-bagusnya, sepantas-pantasnya menurut kalian. Nah, kalau telurnya boleh yang matang, boleh yang palsu, boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting bentuknya telur. Nah, itu nanti setelah dihias, waktu mengerjakannya harus direkam. Jadi yang mengerjakannya harus ada di sekolah minggu sendiri, bukan orang tuanya. Tapi kalau dibantu boleh, tapi jangan dikerjakan sama orang tuanya ya. Setelah direkam, sudah selesai nih, maksimalnya berapa lama? 2 menit. Ya, videonya harus 2 menit. Terus kemudian setelah selesai harus ada fotonya juga. Foto hasilnya nih sudah jadi fotonya. Fotonya gimana? Fotonya harus diambil dari 4 arah ya, 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itu pokoknya 4 arah gitu ya. Nah, setelah itu videonya sama fotonya itu dikirim ke forum sekolah minggu. Nanti akan dinilai baik sama abang sama kakaknya. Jangan lupa bang, namanya, kelasnya. Oh iya, di video sama foto yang dikirim disertakan namanya dan kelasnya. Oh, umpamanya saya ini di kelas kecil, ya tulis kelas kecil. Saya masih TK, kelas TK ya. Umpamanya sedang, kelas sedang tuh umur berapa sih? Nah, umur kelas 3, kelas 4. Nah, itu kelas sedang. Kalau yang kelas besar berapa? Kelas 5, kelas 6, 1 SMP, boleh kelas 7 ya. Nah, setelah itu dikirim ke forum, nanti akan dinilai. Setelah dinilai, pengumumannya akan disampaikan minggu depannya lagi, tanggal 11 April. Ada 5 pemenang masing-masing kelas. Umpamanya kelas kecil 5 orang, kelas sedang 5 orang, kelas besar 5 orang.
Nah, terus nanti hadiahnya gimana? Nanti akan dikirimkan ke rumah pemenangnya, ya. Begitu saja pengumuman dari sekolah minggu pada hari Jumat ini. Kembali ke Ama. Kita akan memberikan persembahan. Jadi anak-anak sudah persiapkan ya. Nanti boleh dikirim lewat orang tuanya ya. Oke, kini saatnya kita untuk memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Di sini anak-anak sekolah minggu KBP Rogate mengadakan kebaktian untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat memberikan kekuatan dan yang baru bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada acara peringatan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus terambil dari Yohanes 19. Yohanes bab 19 ayat 17 hingga ayat 24. Biar Amang aja yang baca ya. Sambil memikul salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis? Tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah membaca tentang bagaimana kisah penyaliban Tuhan Yesus ya. Ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, itu yang harus kita ingat pertama. Di sini ada dikatakan tempat tengkorak, ya, yang dalam bahasa Ibrani Golgota, Bukit Golgota, berarti itu menyangkut tentang kematian. Dan kemudian kita juga tahu bahwa sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa akan ada janji keselamatan. Kalau kita bisa baca di Mazmur 24 tentang kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Kemudian tadi Amang sudah sampaikan bahwa Bukit Tengkorak itu menyangkut tentang kematian. Dan ternyata kita tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berarti kematian sudah dikalahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa kematian sudah dikalahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita juga tahu salib adalah awal kehidupan. Kita tahu kalau salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya, berarti kalau vertikal itu kalau ditita berarti hubungannya kepada Tuhan. Kalau yang horizontal, gimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, kemudian di sini juga tadi ada dibicarakan tentang menuliskan tulisan yang pada salib Yesus itu. Nah, berarti di situ kalau dikatakan di situ Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau biasanya kita lihat Indri ya, Indri itu kalau ada ya di kayu salib ya. Nah, itu dia Indri ya. Nah, kemudian kita juga tadi sudah diingatkan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kematian sudah dikalahkan. Jadi nanti hari Minggu setelah 3 hari Yesus mati dan dikuburkan, kita akan melihat kuasanya dia bangkit dari kuburnya. Ya, jadi hari Minggu yang kita ketahui bahwa itu menjadi hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Yang umumnya kita dulu tiap tahun akan mengadakan kebaktian pagi-pagi di lapangan. Ya, pasti sudah ingat ya, jam 5 pagi kumpul di lapangan, cari telur, cari kegiatan yang lain ya, misalnya ada games yang dibuat, nah semangat memuji Tuhan. Tapi berhubung karena saat ini pandemik, si COVID, kita tidak bisa mengadakan kebaktian di lapangan ya, tapi kita tetap memuji Tuhan secara online ya. Tadi sudah kita dengar pengumuman dari guru-guru sekolah minggu, ada lomba menghias telur Paskah. Jadi buatlah telur Paskahnya yang sebaik mungkin sesuai dengan kreasi anak-anak semua ya. Mudah-mudahan kamu nanti diberikan talenta bisa yang terbaik. Jadi nanti guru-guru sekolah minggu lihat gimana kreatifnya anak-anak sekolah minggu AKBP Rogate, walaupun pandemik tetap bisa memberikan yang terbaik ya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian dari firman Tuhan tadi kita juga lihat gimana prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus itu membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus menjadi 4 bagian. Coba bayangkan, Tuhan Yesus itu udah menderita di kayu salib, masih juga mereka berebut untuk pakaian jubahnya Tuhan Yesus. Berarti dalam keadaan menderita masih ada juga orang yang mencari keuntungan, yaitu prajurit-prajurit ya. Coba kita bayangkan, udah Yesus itu kalau kita lihat mungkin pernah tonton, pernah kan di gereja dibuat acaranya bagaimana gambar Tuhan Yesus disalibkan sungguh menderita. Nah, masih ada juga di sini prajurit mencari keuntungan di atas penderitaan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak juga diingatkan di sini.
Kalau kita punya teman sudah dalam kesusahan, dalam duka, jangan kita memperolok dia, atau mungkin mencari keuntungan lain. Ya udah tahu temannya ada kesulitan, masih juga ngambil kesempatan bagaimana mencari keuntungan. Jadi kita di sini harusnya mempunyai sikap empati ya, atau gimana. Misalnya kalau ada orang berduka, kita ikut merasakan dukanya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita merasakan bagaimana sakitnya teman kita, ya kita doakan. Teman kita yang berduka, kita juga berdoa, menghibur dia. Jadi jangan di situ kalau berduka malah kamu ngomong, itulah sombong, suka begini sama teman. Nah jangan. Jadi apapun yang kalau kita lihat teman kita ada mengalami penderitaan, duka, kita harus bisa menghibur, berikan kekuatan. Jadi kalau misalnya teman kita sakit, kita doakan, jangan malah kita mengejek. Ya, itu yang utama. Jadi di sini, dimanapun, kalau kita melihat ada yang menderita, jangan cari kesempatan untuk mencari keuntungannya. Bagaimana kita harus merasakan dukanya. Ya, demikian ya firman Tuhan. Jadi kira-kira itu yang menjadi firman Tuhan buat kita. Biarlah pada kebaktian kita ini anak-anak semakin diteguhkan ya, makin peringati betapa Tuhan Yesus benar-benar mati bagi kita, wafat di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi jangan kita malas-malas untuk beribadah, jangan kita malas-malas untuk taat sama orang tua, patuh ya, sama kakak, sama abang, atau sama adik ya. Jadi tetap melakukan kehendak Tuhan. Jadi tetap, terutama juga di saat kalian online belajar, tetap semangat. Sebentar lagi yang kelas 6 mau ujian. Ya, yang kelas 6 mau ujian, biar nilainya bagus. Demikian juga yang lain bisa naik kelas. Karena kan bulan 6 udah ujian naik kelas ya. Oke? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian juga Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memberkati anak-anak gereja HKBP Rogate ini, anak-anak sekolah minggunya, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat dalam memuji muliakan nama-Mu, dalam belajar baik secara online. Engkau berikan semangat dan kemampuan bagi mereka. Bagi anak-anak yang kelas 6 yang akan menghadapi ujian, Bapak kiranya selalu memberikan kekuatan dan semangat buat belajar agar mereka memperoleh nilai yang baik, dan Engkau tunjukkan sekolah yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kepada orang tua, kami berdoa Engkau berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, berikan yang terbaik bagi orang tua kami. Demikian juga kami percaya orang tua selalu membimbing anak-anaknya yang terbaik juga, terutama untuk memuji muliakan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi gereja kami, berkati Bapa dalam segala pelayanan kami. Demikian juga pendeta kami, para parhado kami, dan semua jemaat AKBP Rogate yang Engkau berkati. Demikian juga walaupun di saat pandemi, kami percaya Tuhan selalu memberkati semua jemaat AKBP Rogate. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Nyanyi ya, buka kidung jemaatnya sambil kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita. Aku milik-Mu Yesus Tuhan. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, dengan suara-Mu ku datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah
anak-anak kita akan berdoa untuk persembahan telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ya, kita anak yang baik bilang apa sama Amang? Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak. Salam. Oke, shalom. Shalom. Sampai bertemu hari Jumat, Minggu. hari Minggu besok. Oke.